Terima kasih. Sidang kedukaan yang diberkati, mari kita angkat pujian nyanyian GPM 197 ayat 1, 3, dan 4. Kunyalakan lilin mungil di sisi jenazahmu. Sidang kedukaan, mari kita masuk dalam rumpun pelayanan firman Tuhan. Sidang kedukaan yang diberkati Tuhan, kini kita ada dalam pelayanan dan pemberitaan firman. Mendahulunya mari kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Kristus penyelamat hidup ini, anugerahkan kami roh-Mu agar kami memahami kehendak-Mu lewat Alkitab yang akan kami baca, supaya pikiran dan perasaan kami dituntun oleh kuasa-Mu, hingga dengan jelas kami mendengarkan suara hati-Mu berbicara kepada kami dalam kedukaan ini. Kini kami akan mendengarkannya. Bersabdalah Tuhan. Amin. Firman Tuhan di sore hari ini terambil dari Roma 14 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9 di bawah perikop jangan menghakimi saudaramu. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan
baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Sidang kedukaan yang diberkati, Olive, Amel, dan Ongen yang sangat kuat menghadapi kepulangan mama kembali kepada sang pengutus. Usiku, Usimei, kakak tersayang, itu yang sering kali sapaan akrab kalau keton dua baku dapa. Beta dan Usimei secara emosional ketondo sangat dekat. Karena ketong bertetangga, hidup dan besar di tanah lapang kecil. Dan ketong dua mengalami banyak pergumulan dalam hidup. Dan ketika perjumpaan kakak beradik dengan Usimei, beta mengenal Usimei sebagai sosok pendeta yang rendah hati. Sosok pendeta yang sangat mengasihi adik-adik. Dan itu akan muncul pada sapaan kakak beradik. Ketika anto jumpa dengan anto pung ade-ade di mana saja, anto seng pernah panggil dong pung nama, selalu Adi, bagaimana, apa kabar? Itu sapaan emosional Usimei yang sangat mendekatkan relasi kita antara kakak dan adik pendeta asal tanah lapang kecil. Beta seng mengenal Usimei cuma sampai di situ. Tapi ketika ketondo bertemu untuk mengurusi masa depan anak-anak melalui pendidikan di luar kota Ambon, Usimei banyak bercerita tentang perjuangan hidupnya yang berperan ganda sebagai mama sekaligus merangkap papa dalam kurun waktu yang sangat panjang, hampir 22 tahun sampai Usimei meninggal kemarin. Dia melaksanakan peran itu. Dan itu untuk seorang perempuan pendeta yang mengabdikan dirinya untuk melayani dan jadi berkat bagi banyak orang dalam profesi sebagai perempuan pendeta akan sing gampang. Dan di tengah perjuangan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, Usimei harus berjuang demi ketiga anak dalam pendidikan. Karena dia sing mau jadi perempuan gagal dalam mendidik anak-anak. Beta sing tahu dong 3 tahun kesing. Tapi Usimei bertekad bulat supaya anto harus mendidik anto pung anak-anak bukan dong besar secara fisik saja. Tapi dong pung masa depan itu harus baik. Dan itu sangat membanggakan Usimei. Karena itu anto harus berjalan dari satu ke kota yang lain hanya untuk dong 3 pung masa depan. Anto seng berkarya bukan hanya untuk kepentingan gereja dan orang percaya yang anto layani. Tapi anto lebih memprioritaskan diri bagi ketiga anak. Olivia anak yang paling tua. Ini anak yang sangat dikasihi oleh mamanya. Anto kas tinggal tugas. Anto pi di Jakarta. Anto telepon beta. Ece, Adi, mari ketong sama-sama berjuang per Olive. Sebuah kerinduan Usimei adalah dia boleh gagal di tempat yang lain.
Tapi untuk melayani dan mengabdi, dia harus menunjukkan kualitas diri dalam panggilan, dalam tugas, dalam pengabdiannya. Tapi juga kualitas diri untuk mengabdi dengan sungguh-sungguh demi dan untuk masa depan anak-anak. Beto mau bilang, Usime adalah seorang pendeta petarung, seorang pendeta pejuang. Deseng pernah kas lia depung susah itu per orang lain harus lia akang. Deseng pernah menangis di muka orang supaya orang mengasihi dia. Tapi kepada Tuhanlah dia berserah diri. Dan itu terakhir ketika ketong harus berjuang bagi tanah yang anto bangun rumah sekarang. Beta pideng antua ketong bergumul sama-sama dan anto bisa membangun rumah atas izin keluarga. Bapak Ibu saudara-saudara, dari Usime lah seorang sosok pendeta yang beta belajar kuat, semangat, dan harus mampu untuk berjuang untuk kepentingan banyak orang dan menjadi berkat bagi banyak orang, tapi juga berjuang demi dan masa depan anak-anak. Seperti teks Alkitab yang dibacakan tadi, Roma 14 ayat 7 sampai 9, ayat 7 dan 8. Teologia Paulus yang memberikan penguatan dan pengharapan kepada orang-orang percaya yang penuh dengan arti, yang penuh dengan makna, bukan sekedar pelajaran, tapi dong harus hayati dan maknai setiap perkataan yang diucapkan oleh Rasul Paulus pada saat itu. Ayat 7 dan 8 dia bilang, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk diri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Teologia yang disampaikan oleh Rasul Paulus di tengah banyak pergulatan dan pergumulan umat pada saat itu. Paulus mau bilang, katong pung hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Katong sing bisa jalani akang sendiri. Katong harus berelasi dengan orang lain. Dan dalam membangun relasi-relasi itu, katong harus mengaktualisasi katong pung hidup ini untuk bermakna. Dan katong harus jadi berkat kepada banyak orang. Sekecil apapun perbuatan-perbuatan baik yang katong lakukan. Dan itu menunjukkan kualitas diri dan kualitas iman kita. Orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, yang telah sengsara, yang telah mati, yang telah bangkit bagi ketong itu. Dan ketika ketong menunjukkan kualitas hidup kita sebagai orang-orang percaya dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang, maka disitulah ketong telah memuliakan Tuhan dengan seluruh keberadaan hidup kita, dengan seluruh kerja-kerja kita, dengan seluruh pelayanan kita. Dan ketong sangat berarti di hadapan Allah dan sesama kita. Dan seluruh tanggung jawab pelayanan itu ketong kerjakan akang, bukan cari popularitas diri, bukan cari nama, tapi supaya Tuhan Allah dalam Yesus yang sudah sengsara, mati dan bangkit untuk menyelamatkan ketong itu, antua selalu dimuliakan dalam ketompung karya, dalam ketompung kerja itu. Ayat 9 dia bilang, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali
supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang hidup. Ini penting. Paulus mau bilang, Tuhan sing berkuasa bukan kepada orang-orang yang hidup saja. Tapi Yesus yang bangkit itu, yang telah menang dan mengalahkan maut dan dosa itu, anto berkuasa atas kehidupan tapi juga atas kematian. Dan karena itu pesan ini memberi penguatan bagi ketong, jangan ketong menerima kematian itu dengan penuh ketakutan. Tadi malam Olive bilang, Mama Pi, Mama sing ada pesan sesuatu yang berarti per ketong. Cuma hari terakhir Mama bilang per Olive jampi kas tinggal Mama sendiri. Dekat-dekat Mama, batamang Mama. Itu berarti bahwa dia tahu saatnya dia akan pergi kembali kepada pengutusnya. Dia berjuang selama ini sendiri. Di hari-hari terakhir dia pingin sekali Olivia, anak yang paling tertua, harus ada bersama-sama dengan dia. Memberikan dia spirit dan semangat, kekuatan untuk menerima kematian yang Tuhan Allah anugerahkan itu. Olive sing mengerti akang. Olive bilang, Mama tapi balik Mama pun pamper sebentar saja. Jangan lama-lama, cepat balik. Itu pertanda ada pesan bagi ketiga anak. Tuhan yang menguasai hidup dan mati. Anto kas tinggal dong 3 sendiri. Dong 3 ini dong 2 belum dapat pekerjaan bye-bye. Demi merawat Mama, Olive resign dari pekerjaannya. Dan dia merawat depung Mama di Ambon. Entah apa yang harus diperjuangkan ke depan untuk menggapai yang terbaik bagi hidup dan masa depannya. Tapi Olive, Ona, dan Nyong, Mama mau bilang, Tuhan Yesus yang mati dan bangkit itu tetap berkuasa untuk tuntun dong 3 pun perjalanan hidup. Tuhan pasti buka jalan per dong 3. Ada yang tengah sudah dapat pekerjaan di Kendari bersama Mama Ika. Kedua dong 2 ini harus ingat betul Mama pun perjuangan, Mama pun doa. Dong 2 jangan main-main dengan hidup. Dong 2 harus lebih serius dan dong harus berjuang secara sungguh-sungguh supaya Mama pun jiwa bisa tenang. Dan harapan kebahagiaan, kebanggaan Mama itu akan terwujud. Dong 2, dong 3 seng sendiri. 9 adik kakak yang ditinggalkan oleh almarhumah seng sendiri. Tuhan Yesus yang bangkit itu selalu ada bersama dengan Olive, Ona, dan Nyong. Tapi selalu ada bersama dengan keluarga Lohana Pisi. Kakak adik 9 orang yang akan berjuang bersama-sama dengan dong 3. Tuhan menolong dan Tuhan menguatkan. Amin. Saudaraku yang diberkati, dipersilahkan berdiri sidang kedukaan dan kita mengungkapkan pengakuan iman secara bersama. Dalam sikap iman kita di hadapan Allah, kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan kembali duduk. Solo dari Nona Angel Urlolo,
dan diikuti oleh paduan suara mantan majelis jemaat. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Aku percaya tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu pun damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna,
Terima kasih untuk pujiannya. Sidang kedukaan, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Allah dan kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami tunduk dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah dalam Kristus yang tuntun, yang kuatkan, dan yang teguhkan iman dan percaya kami sebagai orang-orang yang percaya dan berserah kepada Tuhan. Lebih khusus ketiga anak, menantu dan cucu yang ditinggalkan oleh almarhumah Ibu Pendeta Maria Tiku Padang. Juga keluarga besar dan 9 kakak beradik yang ditinggalkan oleh almarhumah. Bersama mereka kami persembahkan syukur, hormat, dan terima kasih sambil kami memohon pengampunan atas segala kelemahan, kesalahan, dan kekurangan kami yang menimbun banyak dosa di hadapan Tuhan, supaya oleh tuntunan roh dan hikmat-Mu kami sanggup menerima keputusan Tuhan. Ketiga anak, menantu, dan cucu bahkan keluarga besar Luhana Pisi akan kuat melepaskan orang tua, kakak dan adik terkasih ini kembali pulang kepada Sang Pengutus, karena oleh cinta dan kasih Tuhan telah mengangkat sakit dan penderitaan yang ia alami dan telah membebaskan dia dari penderitaan itu. Kami terlalu percaya Tuhan mengambil dia, dan Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kuasa-Mu untuk menopang ketiga anak kekasih, menantu dan cucu, bahkan keluarga besar Luhana Pisi, yang oleh Tuhan memberikan mereka rasa kesatuan hati sebagai persekutuan kakak beradik, bahkan orang tua yang hadir untuk melepaskan jenazah anak terkasih. Tuhan rangkullah mereka dalam cinta kasih-Mu, teguhkan iman mereka. Juga kami sebagai teman, sahabat, bahkan umat Tuhan yang pernah dilayani oleh almarhumah, baik ketika dia bertugas di Seram Utara, pernah bertugas di Jemaat GPM Betal, pernah bertugas di Jemaat GPM Siri, bahkan dia berdiam di tengah-tengah jemaat ini. Dan semua orang, semua pribadi punya andil yang sangat besar dalam relasi-relasi sosial yang mereka bangun bersama. Lebih khusus ketika almarhum jatuh sakit, dirawat di rumah sakit sampai dipanggil pulang oleh Tuhan. Selaku keluarga, adik kakak dan orang saudara, bahkan ketiga anak dan menantu, kami tak mampu membalas kebaikan-kebaikan hati setiap orang yang telah terlibat secara fisik, bantuan moral, bahkan juga berbagai keuangan yang menopang seluruh perjuangan dan pergumulan keluarga. Biarlah Allah dalam Yesus memberkati hidup mereka, kerja mereka, dan pergumulan-pergumulan mereka. Gereja Protestan Maluku, tempat pengabdian almarhumah lebih daripada 20 tahun. Dia telah mengabdikan diri dan hidupnya untuk melayani Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika dia pergi meninggalkan semua kami, tidak ada pesan-pesan berarti yang ia sampaikan, lebih khusus kepada Olive, anak tertua yang menemani dia pada saat akhir hidupnya. Dia telah menyatakan banyak pesan. Ketika dia hidup, dia berjuang. Dan dia bergumul dengan hidup, dengan pelayanan, bahkan dengan keluarganya. Itu menjadi pesan dan kesaksian bagi ketiga anak.
supaya mereka berjuang dengan hidup secara sungguh-sungguh. Mereka tetap mempertaruhkan dan meminta kuasa Allah untuk membimbing, menyertai, dan menopang segala perjuangan pergumulan mereka. Dan kepada sang anak yang sudah mendapatkan pekerjaan ONA, kami doakan Tuhan menyertai dan memberkati dia, bersama dengan tante yang menghadirkannya untuk bekerja bersama-sama. Biarlah Tuhan tolong dan kuatkanlah dia untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan Allah dalam Yesus yang bangkit itu akan menolong dan menopang mereka apapun harapan dan perjuangan dalam hidup sebagai orang-orang muda yang harus optimis dan semangat terhadap hidup dan masa depan mereka. Kami berdoa dan menyerahkan semua rekan-rekan pelayan seangkatan yang bergumul bersama almarhumah sepanjang sakit yang ia alami. Biarlah Tuhan tolong dan berkati semua mereka dalam kerja dan karya-karya pelayanan di masa emeritasi yang sementara kami laksanakan. Juga perjuangan kakak terkasih ini akan menjadi sebuah model bagi kami, tapi juga cara hidupnya, bahkan keberadaan diri dan pergumulan-pergumulannya akan menjadi model bagi kami adik-adik yang akan meneruskan tanggung jawab pelayanan ini, lebih khusus keluarga besar Luhana PC yang setia bersama-sama dengan almarhumah, menopang, menguatkan, dan selalu berjalan bersama-sama dengan dia. Kami serahkan seluruh hidup dan gumul kami, semua pelayanan akhir bagi almarhumah ini. Biarlah Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami sebagai pimpinan Gereja Protestan Maluku yang akan melepaskan jenazah almarhumah ini. Kami doakan gereja Tuhan yang terus bersaksi dan melayani. Tuhan pakai kami sebagai hamba-hamba-Mu untuk bersaksi dan melayani supaya Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih Bapa bagi jemaat ini yang sudah memfasilitasi dan mempersiapkan segala sesuatu. Bapak Ketua Majelis Jemaat, para pendeta jemaat, penatua diaken dan semua keluarga-keluarga, kami doakan Tuhan memberkati semua kami. Terpujilah Allah dalam nama Yesus yang memberkati dan menopang kami dalam seluruh hidup, pergumulan dan perjuangan kami, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mendengar ucapan terima kasih yang pertama dari keluarga. Setelah itu disusul oleh paduan suara keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para terawat dan handai tolan, sidang kedukaan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat sore, Shalom. Dari tengah-tengah suasana kedukaan yang kami alami sebagai keluarga besar, keluarga Luhana Pesi dan keluarga Iku Padang, khususnya adik berkakak dari almarhumah dan ketiga anak kekasih dari almarhumah. Dari tempat ini saya mengajak kita semua, marilah kita mempersembahkan puji dan syukur kepada Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus yang telah memungkinkan kita bersama ada dengan kami keluarga yang berduka dalam rangka ada di dalam kegiatan kebaktian pemakaman jenazah almarhumah
Pendeta Nyonya Mary Lohana Pesi Tiku Padang yang telah dipanggil pulang oleh Tuhan ke rumah Bapa yang di sorga. Tepatnya pada hari Jumat kemarin, tanggal 22 April, pukul 19:40 atau pukul 7:40. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mungkin banyak orang juga terkejut dengan peristiwa kematian ini. Sebab banyak orang juga tidak pernah tahu bahwa Ibu Pendeta, Ibu Mary Lohana Pesi Tiku Padang, ini sementara sakit. Padahal beliau juga sakit. 3 kali masuk ke rumah sakit. 2 kali masuk ke rumah sakit Sumber Hidup Gereja Protestan Maluku untuk melakukan pengobatan di sana. Kemudian keluar lagi, sementara ada di rumah, sakitnya kambuh lagi. Kemudian yang terakhir, masuk ke rumah sakit Tentara Dr. Latumetan. Dan di situ Pendeta Nyonya Mary Tiku Padang Lohana Pesi menghembuskan napas yang terakhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selama masa hidupnya, setelah menamatkan pendidikan pada Sekolah Tinggi Teologi Gereja Protestan Maluku, waktu itu belum ada UKIM. Kemudian beliau ditempatkan di Klasis Seram Utara, dan sesudah itu untuk meningkatkan kualitas sebagai seorang pelayan, makanya beliau berusaha untuk mengikuti lagi pendidikan S1 pada Fakultas Teologi UKIM Ambon. Dan sesudah itu beliau ditempatkan pada Jemaat GPM Bethel sebagai pendeta jemaat. Dari Jemaat Bethel kemudian dimutasikan ke Jemaat GPM Seri sebagai pendeta jemaat, kemudian diangkat lagi sebagai ketua majelis jemaat GPM Seri. Dan yang terakhir, beliau dimutasikan dari jemaat GPM Seri ke jemaat GPM Kategorial Angkatan Darat Peniel Bentas sebagai pendeta jemaat di sini, dan menghabiskan seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan sampai masuk masa purnabakti juga di jemaat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya kira apa yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Ibu Eci Atiuta menyangkut hidupnya, saya kira itu yang ada pada almarhumah. Memang beliau ini juga sulit untuk menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi, baik masalah-masalah pribadi, tapi juga masalah-masalah keluarga. Kecuali mungkin orang yang paling dekat dengan almarhum.
disitulah beliau mencoba menyampaikan isi hatinya terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Tapi kami keluarga besar, keluarga Lohana Pesi Tiku Padang, kami bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan telah memberikan kesempatan selama 26 tahun lebih melayani pekerjaan Tuhan lewat penempatan yang dilakukan oleh Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku. Untuk itu kami juga menyampaikan terima kasih banyak kepada Majelis Pekerja Harian Sinode GPM yang telah mempercayakan tugas dan tanggung jawab pelayanan kepada almarhumah dalam rangka menata layani akan tugas-tugas pelayanan dan kesaksian sampai memasuki masa purna bakti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari tempat ini, atas nama keluarga yang berduka, kami patut menyampaikan terima kasih banyak kepada Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan klasis Pulau Ambon Timur, Pulau Ambon Utara, dan juga Kota Ambon. Juga kami menyampaikan terima kasih kepada Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, kepada Ketua Badan Pelayan dan seluruh perangkat pelayan Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, seluruh warga Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, dari sektor Anggrek, Bakung, Melati, Kenanga, Dahlia, Mawar Saron, dan Teratai. Kami menyampaikan terima kasih kepada pelayanan laki-laki dan pemuda sektor Dahlia, kepada pelayanan laki-laki dan pemuda sektor Teratai. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada ibu-ibu wadah pelayanan perempuan kepada ketujuh sektor. Juga kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Woni Luhukai dan keluarga, Bapak Niko Embuai dan keluarga, Bapak Poli Embuai dan keluarga, Bapak Edi Karniku dan keluarga, Bapak Edi Darkai dan keluarga, keluarga Kalianin, Lurah Nusaniwi, kepada RT dan RW, juga kepada paduan suara yang telah memberikan pelayanan dan penghiburan kepada keluarga sejak ibadah penghiburan di rumah maupun juga dalam kebaktian pemakaman jenazah almarhum di gedung gereja ini. Juga kami menyampaikan terima kasih kepada paduan trompet, kepada pemain keyboard. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Ambon, Bapak Richard Lohana Pesi Esa dan keluarga. Kepada Bapak Wakil Wali Kota Ambon, Bapak Sarif Hadler. Kepada Bapak Sekretaris Kota Ambon, Dr. Andes Agus Ririmase AP MSI, keluarga besar Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, para pelayan dan warga Jemaat GPM Seri, pelayan dan Jemaat GPM Eden,
mantan Majelis Jemaat, Permalis Jemaat GPM Betel, keluarga besar sektor Anggrek, keluarga besar sektor Bakung, keluarga besar sektor Dahlia, keluarga besar sektor Mawar Saron, keluarga besar unit 2 sektor Evangelian, Jemaat GPM Sersing, guru sekolah minggu sektor Teratai, SMTPI sektor Teratai, pemuda sektor Teratai, Angkatan Muda Ranting Sersing, keluarga besar Kantoria dan Muger Peniel Bentas, alumni STTD GPM Angkatan 1978, keluarga besar Teologi UKIM Angkatan 2003, SIPEK 2009 UKIM, keluarga besar SIPEK 16 UKIM, Badan Pengurus Cabang GMKI Masa Bakti 2006-2008, keluarga besar Pati Lohana Pesi di OSM, anak cucu Sin Ampi Lohana Pesi, keluarga besar Venusa Malatu Rayo Nusaniwe, keluarga besar anak cucu Lohana Pesi, Persekutuan Pegawai Kristen PPN Ambon. Bahkan dari tempat ini, kami juga menyampaikan terima kasih kepada pribadi, keluarga, maupun juga organisasi yang tidak sempat kami sebutkan satu demi satu, yang juga telah memberikan topangan, dukungan, bantuan, baik moral maupun material, kepada almarhumah sejak sakit sampai di dalam acara kebaktian pemakaman jenazah almarhum ini. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kami mengundang Bapak Ibu setelah kita ada di dalam kebaktian di gedung gereja ini, yang nantinya akan dilanjutkan lagi di tempat pemakaman di samping rumah almarhumah. Kita akan sama-sama lagi bersama dengan keluarga yang berduka. Kita ada di dalam ibadah syukur secara bersama-sama. Demikianlah ucapan terima kasih yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu dan saudara-saudara, kami sampaikan terima kasih. Shalom. Paduan suara keluarga silakan.
kasih. Selanjutnya pelepasan oleh Ketua Majelis Pekerja Harian Sinode GPM. Saudara-saudara jemaat, saya mohon maaf karena pada hari ini pula berlangsung persidangan klasis di 7 klasis Gereja Protestan Maluku, maka rekan-rekan MPH yang lain tidak berkesempatan bersama keluarga dan jemaat di hari ini sebab mereka sedang menjalankan tanggung jawab pendampingan persidangan klasis dimaksud. Yang kami kasihi Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon dan rekan-rekan pimpinan klasis yang berkesempatan hadir, Majelis Jemaat GPM Kategorial Peniel Bentas, dan semua rekan pimpinan jemaat seklasis Pulau Ambon, para pendeta jemaat, rekan-rekan sekretaris departemen, kepala biro, Direktur Badan Non-Departemen, dan semua staf kantor Sinode GPM, rekan-rekan pendeta dan terutama para senior pendeta emeritus GPM yang berkenan hadir bersama. Keluarga besar Tiku Padang Lohena Pesi, secara khusus ketiga anak kekasih almarhumah Olive, Omel, dan Ongen. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Hari ini adalah minggu pertama setelah Paskah. Kita berkumpul dalam rumah Tuhan ini untuk mengaktakan pelepasan dalam kebaktian pelepasan dan pemakaman seorang pendeta senior, pendeta emeritus, yaitu Pendeta Maria Lohena Pesi Tiku Padang, atau yang biasa kita sapa Ibu Pendeta Mary. Kematian orang Kristen mesti dipahami dengan berdasarkan pada kata-kata Yesus seperti ditulis penginjil Yohanes dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya kematian adalah suatu peristiwa perjuangan yang sudah dilewati Yesus dan ia bangkit. Tanda bahwa alam kubur bukanlah tempat terakhir jiwa-jiwa kita yang sudah ditebus dan dibebaskan Tuhan dari dosa melalui kematian Yesus. Rumah Bapa, yaitu surga yang kekal, adalah tempat tinggal jiwa-jiwa itu selama-lamanya. Tempat yang telah disediakan Kristus yang telah pergi terlebih dahulu ke situ dan menyediakan bagi jiwa-jiwa yang tertebus itu suatu tempat yang kekal, dan disitulah kita tinggal bersama dengan Kristus. Artinya pula kematian mesti dimengerti dalam perspektif pergi atau pulang ke rumah Bapa, ke tempat di mana keselamatan kekal tersedia bagi mereka yang telah selesai berjuang di muka bumi, tempat bagi mereka yang telah menyelesaikan rangkaian tugas pengutusan ilahi atasnya, mereka yang telah membenamkan dirinya dalam rupa-rupa persoalan dirinya, persoalan bumi, persoalan masyarakat, persoalan gereja dan jemaat, persoalan hidup yang kompleks. Karena itu kematian orang Kristen termasuk kematian seorang pendeta mengajak kita bersyukur karena mereka yang pulang ke rumah Bapa telah melaksanakan tugas pengutusan ilahi. Batas waktu hidup itu adalah ruang karya atau pelayanan yang sudah dipenuhkan olehnya, dan sampai disitulah batasnya sebagai manusia, ciptaan Tuhan yang terbatas dan fana. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus yang mati dan bangkit dari kematian,
Bu Pendeta Mary adalah salah seorang dari antara mereka yang sudah selesai melaksanakan tugas pengutusan ilahi itu. Ia telah menenggelamkan dirinya ke dalam problem dirinya, ke dalam rupa-rupa problem gereja, jemaat, masyarakat, dan bumi. Dan ia telah menjadi berarti, bahkan sangat berarti bagi dirinya, bagi anak-anak, bagi gereja dan jemaat, bagi masyarakat, bagi bumi, sebab ia telah menjadi sangat berarti bagi kependetaannya itu. Karena dengan menjadi pendeta itulah maka ia mampu melakukan banyak hal yang bahkan mungkin di luar ambang keterbatasannya sebagai manusia. Setidaknya bahwa ia telah mengubahkan banyak pribadi dan menyelamatkan banyak jiwa. Dan dalam semua itu, ia dan mereka yang dilayaninya tetap memelihara iman dan hidup oleh iman tersebut. Itu adalah makna sejati kependetaannya dan kependetaan kita. Karena itu sebagai pendeta emeritus, sesungguhnya ia sedang menikmati hari-hari penuh bahagia. Laksana seorang penabur yang menyaksikan benih-benih yang telah tumbuh mekar, tak putus berbunga dan tak berhenti berbuah. Sebuah kebahagiaan dari orang-orang yang menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan memberi pertumbuhan pada kerja nyatanya. Bila ada soal-soal kecil yang tersisa, itu bukan berarti kebahagiaannya sirna, melainkan ia pun sadar bahwa siapapun tidak mungkin menyaksikan segala sesuatu sempurna di depan matanya, sebab ada waktu untuk semuanya sebagai bukti bahwa memang sebagai manusia kita terbatas. Olive dan adik-adik, kadang kita bersedih pada saat-saat seperti ini karena merasa mama pulang sembilang apa-apa. Atau juga katong belum balas mama pun lelah dan cinta. Harusnya kita yakini bahwa selama waktu kita hidup dengannya, ia sudah memberi jutaan pesan, nasihat, teguran, belayan kasih dan doa. Maka jika ia pulang kepada bapaknya, berarti ia yakin saudara-saudara sudah mengerti dan harus mampu menuruti nasihatnya. Itulah cara mengabdi untuk kelelahan dan cintanya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, keluarga besar Lohena Pesi Tiku Padang yang diberkati Tuhan, kini dengan iman kita itu, kita akan mengantar pendeta emeritus Maria Lohena Pesi Tiku Padang kembali kepada Bapa Sang Pengutusnya. Atas nama gereja ini, kami berterima kasih untuk semua ketulusan dan kesetiaan keluarga menemani dan menopang Ibu Pendeta dalam hari-harinya melayani jemaat atas perintah Tuhan di gereja ini. Kami akan terus mendoakan segala sukacita saudara-saudara dan percaya bahwa saudara-saudara akan hidup dengan berkat seorang hamba. Terima kasih juga untuk semua jemaat yang pernah bersama dengan Ibu Pendeta Mary di hari-harinya mengerjakan tugas seorang penabur benih. Kiranya benih itu telah tumbuh dalam rumah tiap keluarga jemaat. Terima kasih kepada Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon dan Majelis Jemaat kategori LGPM Pniel Bentas untuk pelayanan kedukaan ini. Secara khusus kepada semua badan pembantu, pengurus-pengurus unit dan wadah pelayanan, paduan-paduan trompet dan kelompok musik pengiring kebaktian jemaat. Kiranya kasih Kristus tetap melingkupi saudara-saudara. Saudara-saudara jemaat, kini karena seorang pendeta emeritus tetap menjalankan tugas kependetaannya sampai akhir hidupnya, dan karena pendeta emeritus Maria Lohena Pesi Tiku Padang dipanggil pulang oleh Tuhan, maka selaku hamba Yesus Kristus yang diutus untuk melayani sebagai Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, saya melayankan akta pelepasan dari semua tugas kependetaan atas pendeta emeritus Maria Lohena Pesi Tiku Padang di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Mengenai segala tugas pelayanannya beginilah firman Tuhan. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Yohanes 12 ayat 49 dan 50. Kini atas semua pelayanan hamba Tuhan ini, bagi keluarga almarhumah dan semua jemaat, terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.
Terkadang Tuhan menyapa kita melalui cara yang tidak biasa. Salah satunya dengan mengambil pulang orang yang sangat kita cintai. Tetapi percayalah bahwa segala rencana Tuhan adalah yang terbaik. Dan berikut ini pemberian tanda kasih yang akan diberikan oleh anak-anak serta saudara bersaudara dari keluarga besar Tiku Padang Lohana Pesi. Dan tanda kasih yang pertama diberikan dari Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku. Diikuti Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon Timur, Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon Utara, Majelis Pekerja Klasis Pulau Banda, teman-teman seangkatan almarhumah, Ketua Badan Pelayan Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, Bapak Pendeta JB Sampe. Tanda kasih yang berikut dari Koordinator Jemaat-Jemaat Kategorial dalam lingkup Kodam 16 Patimura, Bapak Pendeta THA Tetelepta. Tanda kasih yang berikut para pendeta pendamping dalam Jemaat Kategorial, Ibu Pendeta Mary Tuhumuri, diikuti Ibu Pendeta Ime Ulorlo, Ibu Pendeta Imal Huae, Ibu Pendeta Tin Filinditi. Tanda kasih yang berikut dari Majelis Jemaat, Bapak Ibu Penatua Diaken dan Kostor.
Perwakilan dari Jemaat Seri, perwakilan dari Jemaat Betel, tanda kasih yang berikut diberikan kepada Pendeta Emeritus Bapak IWC Hendriks dan Ibu, tanda kasih yang berikut kepada para mantan MPH Sinode, tanda kasih yang berikut dari perwakilan pensiunan. Tanda kasih yang berikut dari keluarga bagi ketiga anak tercinta, Olive, Lia, dan Farlin. Tanda kasih yang berikut dari saudara adik berkakak almarhumah Bapak Tut, Mama Sin, Bapak Niko, Mama Rika, Bapak Hendra, Bapak Yani, Mama Nona, Bapak Semi, dan Mama Jessica. Perwakilan dari cucu-cucu Onalo dan Jo.
Tanda kasih dari Ana Sarani, Richard, Onalewe, Onalo, Ivan, dan Nyong Adodo. Perwakilan dari pihak keluarga, Mama Yoti, Mama Ita, dan Mama Elsye. Tanda kasih dari Bapak Oni Luhukai, disusul dengan yang mengurus almarhumah semasa sakit, Mabong dan Mama Kori Embuai. Perwakilan dari keluarga Tiku Padang, Mama Reta dan Mama Nia. Dan untuk pemberian tanda kasih yang terakhir, sebagai penghormatan terakhir bagi almarhumah, kami silakan bagi Bapak Ibu Pendeta yang belum mengambil bagian. Ya, kami memberikan kesempatan bagi keluarga Benusa Amalatu yang berkesempatan hadir di saat ini untuk memberikan tanda kasih.
Bapak Ibu keluarga yang dari Tuhaha yang ada berkesempatan hadir di sini, dipersilakan. Mari. Keluarga Lohana Pesi yang masih belum mengambil bagian disilakan. Sekali lagi untuk warga Jemaat Betel dan Seri yang berkesempatan hadir di saat ini, disilakan. Ya, tanda kasih yang berikut bagi perwakilan wadah laki-laki dan perempuan dalam 7 sektor pelayanan di jemaat kategorial. Disilakan. Ada Ibu, ada. Ayo Tuhan, bisa tuh. Kalau banyak bunga lain. Perwakilan dari mantan majelis disusul dengan wadah pemuda dan SMTPI. Ya. Dan terakhir dari Kantoria. Perwakilan keluarga besar Toraja di Maluku yang berkesempatan hadir di saat ini.
Bagi Bapak Ibu yang mau berkesempatan memberikan tanda kasih, teman-teman dari ketiga anak tercinta, perwakilan disilakan. Demikian tanda kasih yang diberikan bagi almarhumah Pendeta Emeritus Nyonya Maria Tiku Padang Lohana Pesi.
Sidang kedukaan yang diberkati, silakan berdiri dan kita akhiri ibadah saat ini. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan melakukan PKJ 231 ayat 1 dan 2. Di dalam suka, di dalam duka. Dalam suka, di dalam duka, Yesus namaku penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Tiada yang dapat memimpin aku, hanyalah Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya, tinggal sertaku selamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Sidang kedukaan yang diberkati Tuhan, keluarga yang kuat menghadapi kenyataan ini. Di dunia ini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, tetapi Allah telah menyediakan bagi kita suatu tempat kediaman yang kekal. Dengan keyakinan ini, marilah kita membawa jenazah almarhumah Emeritus Nyonya Maria Lohana Pesi Tiku Padang ke tempat pemakamannya, dan kita serahkan almarhumah di dalam rahmat Allah. Amin. Kesempatan dipersilahkan kepada keluarga atau handai tolan yang belum sempat menatap jenazah almarhumah.